Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Kepada Ibu dosen, Ibu Yayu Sri Umaroh Handayasari, SPDI MPD, aku dosen mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Baiklah, di sini saya atau kami akan mempresentasikan makalah kami, yaitu yang berjudul Gerakan Pembaharuan Islam. Namun sebelumnya izinkanlah saya memperkenalkan diri anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Bapak Edi Suwartanto, Ibu Munawaroh Malaysia, Ibu Novi Ayuni Maskurah, Bapak Ilham, Bapak Muhammad Aturauf, dan saya sendiri, Amri Mustafa. Langsung saja, Gerakan Pembaharuan Islam, yaitu dalam rangka menjawab tantangan zaman, adalah sebuah perjalanan intelektual dan spiritual umat Islam dalam menghadapi perubahan dunia. Krisis dan kebutuhan akan perubahan, yaitu diantaranya satu, kemunduran multidimensi. Pada abad ke-18 Masehi menandai kemunduran umat Islam di bidang ilmiah, politik, ekonomi, sosial, dan budaya secara bersamaan. Yang kedua yaitu ancaman eksternal. Imperialisme dan kolonialisme barat lebih maju mengancam kedaulatan wilayah-wilayah mayoritas Islam di seluruh penjuru dunia. Yang ketiga yaitu tantangan internal, meliputi konflik, sektarian, fanatisme mazhab, penyimpangan akidah, dan stagnasi ijtihad melemahkan kekuatan umat dari dalam. Dunia Islam di bawah tekanan. Ekspansi kolonial Eropa menjangkau hampir seluruh wilayah mayoritas Muslim dan Afrika Utara, Timur Tengah, hingga Asia Tenggara, memaksa umat Islam untuk berefleksi dan bergerak. Berikut tokoh-tokoh pembaru dan gagasan mereka. Yang pertama ada Jamaluddin Al-Afghani yang mengusung pan-Islamisme sebagai respons kolonialisme dan membangkitkan kesadaran politik umat Islam secara luas. Kemudian ada Muhammad Abduh, yakni menekankan ijtihad, rasionalitas, dan adaptasi Islam dengan modernitas tanpa mengorbankan prinsip dasar. Yang ketiga ada Ahmad Dahlan, yakni pendiri Muhammadiyah, mempelopori purifikasi akidah dan modernisasi dalam pendidikan serta muamalah. Kemudian ada Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, menjaga tradisi Islam berbasis Al-Quran dan As-Sunnah sambil beradaptasi dengan zaman. Gerakan Tajdid untuk umat dan bangsa. Tujuan akhir menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin di tengah masyarakat yang terus berkembang. Purifikasi, membersihkan ajaran Islam dari khurafat, syirik, dan bid'ah yang berkembang di masyarakat. Reformasi, memperbarui pelaksanaan Islam dalam bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi secara sistematis. Wajah-wajah pembaharuan Islam. Al-Afghani, Abduh, Ahmad Dahlan, dan Hasyim Asy'ari. 4 pilar pemikiran yang membentuk wajah Islam modern di dunia dan Indonesia. Bentuk gerakan pembaharuan di Indonesia. Pada saat ini dijelaskan mengenai bentuk gerakan pembaharuan Islam di Indonesia yang berkembang dalam bidang pendidikan, sosial, dan politik. Dalam bidang pendidikan dan sosial, pembaharuan ditandai dengan berdirinya sekolah-sekolah Islam modern seperti Thalib, Jamiat Khair, dan Al-Irsyad. Kehadiran sekolah tersebut bertujuan memperbaiki sistem pendidikan Islam tradisional yang dianggap kurang sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga pembelajaran menjadi lebih terstruktur dan modern. Selain itu, berkembang pula berbagai organisasi sosial kemasyarakatan yang berperan dalam pendidikan, dakwah, dan kesejahteraan umat. Sementara itu, dalam bidang politik, gerakan pembaruan terlihat dari munculnya partai-partai Islam modernis seperti PERMI yang menjadi wadah aspirasi politik umat Islam. Gerakan ini bertujuan memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara seperti keadilan, persatuan, dan kesejahteraan masyarakat. Islamic Renaissance Front atau IRF. Pada slide berikutnya membahas tentang Islamic Renaissance Front atau IRF di Malaysia, yaitu suatu organisasi pemikiran dan pendidikan yang mendorong pemahaman Islam yang terbuka, progresif, dan kontekstual sesuai perkembangan zaman. IRF memiliki misi utama untuk menentang pemikiran sempit, radikalisme, dan ekstremisme melalui pendekatan dialog intelektual dan diskusi ilmiah. Organisasi ini berusaha membangun pemahaman Islam yang lebih moderat serta relevan dengan kondisi masyarakat modern. Namun, IRF juga menghadapi beberapa tantangan dan kritik karena dianggap belum sepenuhnya mempresentasikan keberagaman pandangan umat Islam, terutama dalam aspek sosial dan metodologi pemikiran. Meski demikian, IRF tetap menjadi salah satu contoh gerakan pembaruan Islam di Malaysia yang berupaya menjawab tantangan zaman melalui pendekatan yang lebih terbuka. Islam yang relevan di era modern. Kesimpulan, warisan pembaharuan yang berkelanjutan meliputi tradisi intelektual. Gerakan pembaharuan Islam bukan penyimpangan, melainkan bagian integral dari tradisi intelektual Islam yang kaya. Tetap relevan. Terus relevan dalam menjaga ajaran Islam di tengah arus perubahan global yang semakin cepat dan kompleks. Ijtihad dan adaptasi. Ijtihad dan adaptasi adalah kunci untuk menjawab tantangan masa depan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar Islam. Pembaharuan sejati bukan menolak masa lalu, melainkan membangun jembatan antara akar tradisi dan tantangan zaman.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.